Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang mulia ini, insyaallah. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dan duduknya kita di majlis yang mulia ini insyaallah menjadi tambahan kebaikan bagi kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kajian hadis kita tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum disampaikan hadis ini, karena sudah malam, jadi Bapak Ibu silakan cari tempat posisi yang paling nyaman supaya dengerinnya juga enak sambil makan kurma oleh-oleh dari umroh salah seorang jemaah kita insyaallah. Oh, 2 orang. Salah 2 orang. Alhamdulillah, ini berkah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai saya pun kebagian ada kurmanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis kita pada malam hari ini adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim, juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan hadisnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajul bi ghusni syajaratin 'ala zahri tariq faqala wallahi la unahyiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-jannah wa fi riwayatin laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi terdapat dalam Sahih Muslim, juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 3 redaksi dari hadis ini, tapi isinya semuanya sama, kontennya sama, hanya redaksinya yang berbeda. Redaksi yang pertama saya bacakan tadi, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Nabi menggambarkan dalam hadis ini, marra rajulun bi husni syajaratin
ala zahri tariq. Kata Nabi SAW, ketika seseorang melewati satu jalan, jadi ada orang yang lewat di sebuah jalan, lalu kemudian bi ghuzni syajaratin ala zahri tariq, lalu di jalan itu ada dahan pohon yang mengganggu orang yang lewat. Jadi dahan itu ke jalan, pokoknya begitulah ya, menjorok ke jalan, menjulur ke jalan gitu. Ya dahan pohon kan kadang-kadang tuh ada pohon dahannya menjulur ke jalan gitu. Nah itu kondisinya begitu kata Nabi. Ada seorang yang lewat di sebuah jalan, kemudian ada pohon yang dahannya menjorok ke jalan. Lalu kemudian orang yang lewat ini mengatakan dalam hatinya, kata dia, wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin. Dia katakan dalam hatinya, demi Allah kata dia, aku akan singkirkan dahan ini agar orang-orang muslim yang lewat di sini la yu'zihim, tidak lagi terganggu olehnya. Ya, jadi orang ini mengatakan dalam hatinya, demi Allah aku akan singkirkan ini supaya nanti kalau ada orang-orang muslim yang lewat di sini tidak lagi terganggu olehnya. Lalu Nabi mengatakan fa'udkhilal jannah, maka orang tadi kata Nabi dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Atau dalam redaksi lain Nabi mengatakan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku melihat seseorang ada dalam surga, kata Nabi SAW. Kenapa dia ke dalam kenapa di dalam surga itu? Fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Yang membuat dia masuk surga itu kata Nabi, karena dia memotong dahan kayu yang mengganggu orang yang lewat di jalan itu, yang mengganggu orang muslim yang lewat di jalan itu. Dia potong itu supaya tidak ada lagi orang terganggu. Maka Nabi mengatakan itulah yang membuat dia berada di surganya Allah. Kira-kira Bapak Ibu nyambung nggak? Paham kan? Nah, kalau sudah paham, ya udah selesai berarti kajiannya. Kan gampang banget kan? Pokoknya ada kayu, ada sesuatu yang mengganggu di jalan, terus singkirin. Ada motor ganggu di jalan, singkirin. Singkirin bawa ke rumah maksudnya. Ya, ada sesuatu yang mengganggu di jalan, singkirkan. Maka Nabi mengatakan fa'udkhilal jannah, maka dia dimasukkan dalam surga. Tapi hati-hati nih memahami hadis ini. Kalau begitu bukan berarti kita nggak usah sholat, nggak usah puasa. Yang penting nyingkirin aja dari jalan apa gitu masuk surga, udah salah. Ya, itu pemahaman yang salah. Sama dengan kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan masuk ke sebuah taman, beli tiket masuk, ya kan, beli tiket masuk. Begitu kita sudah beli, lalu dikasih sama panitia minuman sebagai bonusnya, kasih minuman bonusnya. Nah saya tanya Bapak Ibu, itu minuman kita dapat nggak kalau nggak beli tiket? Enggak. Kita dapat minuman itu karena beli tiket masuk. Kalau kita nggak beli tiket masuk, tuh minuman nggak dapat. Sama dengan ini. Kalau masalah amalan wajib, ya itu sudah wajib. Jangan salah paham, kita membuang sesuatu yang mengganggu aja, yang sholat, puasa nggak usah, kalah. Itu sudah pokok. Dan ini bagian dari bonusnya, memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah. Hadis yang singkat ini
diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Pertama adalah pelajarannya bahwa ada satu sikap yang menonjol dalam diri seorang mukmin dan satu karakter, jadi menjadi karakter buat dia bagi seorang mukmin. Apa itu? Sikap al-ihtimam. Al-ihtimam itu artinya kepedulian, sikap peduli. Jadi orang-orang beriman itu memiliki sikap peduli yang tinggi. Kepeduliannya tinggi orang-orang beriman itu. Itu disebut dengan ihtimam. Dalam bahasa ilmu psikologinya itu disebut dengan altruisme. Altruisme itu artinya kepedulian yang tinggi tanpa pamrih. Sama dengan orang yang lewat tadi ketika Nabi SAW mengatakan, ketika ada seorang yang lewat di situ, lalu ada dahan yang mengganggu, dia singkirkan itu. Tapi nggak ada pamrih dari situ. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari situ, kecuali hanya dari Allah. Itu altruisme namanya. Melakukan kepedulian itu tanpa pamrih. Dia nggak mengharapkan apa-apa. Dan itu dilakukan olehnya karena apa? Karena ada sikap pedulinya. Logikanya nih Pak, Bapak Ibu, ada orang lewat di situ, itu dia lewat di situ sekali-kalinya doang. Terus ada yang ganggu, bisa aja dia mikir ketika itu, udah biarin aja. Orang yang saya lewat juga sekali ini doang di sini. Bisa nggak begitu orang mikir? Bisa. Kalau cuma sekali doang saya lewat di sini, ngapain susah-susah nyingkirin, ya biarin aja. Ntar yang lain aja nyingkirinnya. Saya cuma sekali doang lewat sini. Bisa aja dia berpikir begitu. Tapi orang-orang beriman, walaupun dia hanya sekali lewat di situ, tapi dia berpikirnya apa? Inilah kepedulian keimanan yang dimiliki olehnya. Makanya orang-orang beriman itu kepeduliannya tinggi. Ya, kepada orang lain atau kepada apapun. Rasa pedulinya tinggi, rasa pedulinya. Dan itu dia lakukan ketika melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan apa-apa. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sikap peduli yang tinggi dari para sahabat. Ada sebuah contoh dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Abu Bakar dengan Umar ini kan dua orang sahabat. Sesungguhnya mereka ini secara diam-diam, ini mereka ini bersaing sebenarnya. Abu Bakar dengan Umar itu sebenarnya kalau kita sebutnya perangnya perang dingin. Perang dingin itu bukan pakai batu es. Perang bersaing maksudnya. Tapi bersaingnya mereka itu dalam kebenaran, dalam kebaikan. Bukan dalam masalah dunia, tapi masalah akhirat. Suatu ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh Abu Bakar yang membuat Umar penasaran. Kan ini dua orang selalu berlomba Bapak Ibu. Dalam sedekah mereka berlomba, dalam kebaikan mereka selalu berlomba. Walaupun tidak menampakkan, tapi orang semua tahu. Suatu ketika Umar memperhatikan setiap selesai sholat subuh itu Abu Bakar selalu jalan menuju ujung kota Madinah. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar itu setiap pagi. Habis sholat subuh dia nggak pulang, dia langsung ke sana. Nah itu membuat Umar penasaran. Ini Abu Bakar ngapain nih ke sono? Ada apa di sana gitu? Karena rasa penasaran itu akhirnya Umar ngikutin dari belakang, diam-diam diikutin dari belakang tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Betapa kagetnya Umar sampai di tempat itu. Abu Bakar masuk ke sebuah rumah yang Umar nggak tahu tuh rumah siapa. Tapi Umar nggak mau suuzon. Kalau kita kan pasti suuzon, kita masuk rumah siapa itu. Wah jangan-jangan, nah, iya kan Pak? Pasti. Oh iya itu kan janda, gitu kata dia. Nah itu kalau kita kan begitu.
Ya kan? Kalau Umar mah nggak suuzon dia tunggu sampai Abu Bakar keluar dari rumah itu, dan lama Umar menunggu. Entah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah itu, dan Umar tidak tahu. Ditunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Begitu Abu Bakar keluar dari rumah itu, Umar masuk. Betapa kagetnya Umar masuk ke rumah itu. Umar melihat di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sudah tua, terbaring di tempat tidurnya dan dalam kondisi buta di rumah itu. Umar kaget. Lalu ketika itu Umar nanya sama ibu itu. Kata Umar, ibu, itu tadi yang kesini itu siapa? Apa jawaban ibu itu? Saya nggak tahu siapa dia. Tapi yang jelas dia setiap pagi ke sini, beres-beres di rumah saya, lalu menyiapkan sarapan saya, habis itu dia pergi. Ternyata selama ini Umar nggak pernah Abu Bakar nggak pernah ngomong siapa dia kepada ibu itu. Tuh bayangin coba, beda sama orang sekarang. Orang sekarang mah apa aja jadi status, ya nggak Bapak Ibu? Iya, jadi status viral. Ya semua orang tahu. Tapi sih nggak apa-apa. Emang zamannya dulu kan belum ada HP, Ustaz. Begitu kan katanya. Ya kan? Ya oke, nggak apa-apa. Silakan aja. Jadi Bapak Ibu juga kalau ada orang memviralkan, membuat status sebuah kebaikan dia, kita juga nggak boleh bersuuzon. Oh ini orang ria nih, nggak boleh. Dia bukan ria, dia Rio, dia laki-laki. Ya, bukan ria. Jangan kita bersuuzon. Karena ria atau tidaknya dia, kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah dan dia aja. Mungkin dia melakukan itu, mungkin dia sudah bisa menjaga hatinya, nggak ada rasa ria dalam hatinya. Kadang-kadang kita komentarin dengan mengatakan ria, padahal kita karena nggak mampu. Ya. Jadi jangan divonis, jangan dijustice orang, biarkan saja. Cuman bagi kita hati-hati. Kalau ingin melakukan seperti itu, kalau hati kita sudah kuat untuk tidak ada riaknya, silakan. Tapi kalau tidak, nggak usah, rusak amal kita. Ya, rusak amal kita. Nah itu Abu Bakar selama ini nggak pernah ngomong siapa dia. Pada ketika itu Abu Bakar jadi khalifah tuh, pengganti Nabi SAW. Karena Nabi sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Begitu mendengarkan jawaban dari ibu itu, Umar yang sedang berdiri ketika itu gemetar lututnya, lemes dia, terduduk dia. Lalu dia katakan dalam hatinya, kata Umar, Abu Bakar telah menyulitkan orang setelah dia. Apa itu maksudnya Pak Ibu? Abu Bakar telah menyulitkan orang setelah dia. Tahu nggak Ibu maksudnya? Waktu itu kan Abu Bakar jadi khalifah, ya kan, presiden. Berarti Abu Bakar telah menyulitkan presiden setelah dia. Apa itu maksudnya? Harus lebih baik dari dia. Gitu loh maksudnya. Artinya nih nanti kalau Umar jadi khalifah setelah Abu Bakar, andaikan nih dia akan menyulitkan Umar karena harus lebih baik daripada dia pada saat itu. Gitu loh maksudnya. Lagian nggak ada presiden sekarang kayak begitu. Ada juga masuk got, nggak tahu mau ngapain, ya kan? Katanya peduli dengan orang susah, ikut nanam padi. Yang tadinya nandur jadi nanju. Nandur artinya apa Pak? Nanam mundur. Ini nanamnya maju. Mana ada orang petani nanam maju? Lihat nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa, ini mah live juga nggak apa-apa. Emang bener kok. Nanamnya maju, orang petani mah menanamnya mundur. Ibu-ibu, Bapak Ibu pernah nanam padi kan? Waduh, ini nggak ada yang petani di sini. Nanam padi itu mundur jalannya. Ini bukan maju.
Kalau maju tuh diinjek lagi yang udah ditanam. Nah, ada seorang anggota dewan kita nanam padinya maju karena katanya peduli dengan rakyat kecil, peduli dengan petani. Salah cara pedulinya. Ya, jangan sebut nama. Nanti dicari ini videonya. Ya. Bukan begitu cara peduli. Peduli terhadap petani itu bagaimana caranya? Enggak mesti kita turun untuk menanam dengan mereka. Enggak. Jadilah pemimpin yang bijak. Bagaimana caranya? Murahkan harga pupuknya. Ketika dia panen, beli dengan harga yang mahal. Itu baru seorang pemimpin yang peduli dengan petani. Ngapain turun nanam padi dengan petani? Enggak ada ngaruhnya bagi mereka. Betul tidak Bapak Ibu? Pak Ustaz lagi ngomongin siapa? Siapa aja. Iya, mau begitu. Jadi kepedulian seorang pemimpin itu memahami bagaimana rakyatnya. Nah, itulah seorang pemimpin yang beriman. Dia paham kondisi rakyatnya, nggak mau nyusahin rakyatnya. Gitu loh maksudnya. Sekarang kan nggak begitu. Maksudnya bukan di kita ya, di tempat lain. Sekarang mana ada pemimpin yang bikin rakyatnya? Rakyatnya menderita dibiarin aja, dia mah biasa-biasa aja. Ya kan? Bukan di Indonesia. Di negara lain. Iya. Rakyat susah. Sama dengan seorang imam ketika sholat. Imam yang peduli terhadap makmumnya adalah imam yang ngerti makmumnya. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, mulai betul nih kayaknya nih. Apa maksudnya Ustaz? Imam jangan terlalu panjang-panjang, begitu kata bapaknya. Kalau itu sih nggak apa-apa Pak. Ya tapi, ya betul juga. Ya. Nah, nenek. Iya betul. Tapi ya, nggak boleh kalau bacaan imam itu ayatnya panjang-panjang. Haram hukumnya ayat imam itu panjang-panjang. Betul nggak Bapak Ibu? Haram hukumnya. Kenapa? Karena bacanya panjang-panjang. Haram hukumnya. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca baru benar. Iya kan? Oh, jangan salah paham dulu. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kepedulian seorang mukmin. Memiliki sikap peduli yang tinggi. Bagi seorang Abu Bakar, nggak ada pengaruhnya bagi dia membantu seorang ibu yang sudah buta, yang sudah tua, nggak ada ngaruhnya. Dalam politiknya juga nggak ada ngaruhnya. Tapi apa yang membuat Abu Bakar seperti itu? Karena keimanannya. Ada kepedulian terhadap orang lain. Maka dalam perang Uhud, Bapak Ibu, dalam perang Uhud kan salah satu perang yang dahsyat. Yang kedua setelah perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi perang Uhud kaum muslimin ketika itu dikatakan kalah. Karena lebih dari 70 orang sahabat syahid di perang Uhud dan dimakamkan di Uhud. Termasuk ketika itu Nabi terluka dalam perang Uhud. Sampai gigi Nabi patah dan berdarah-darah Nabi ketika itu dalam perang Uhud. Terjadi peristiwa dalam perang Uhud, ada 3 orang sahabat. Ketika saat kritis dia dalam perang Uhud. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang para sahabat ketika itu memiliki rasa altruisme tadi. Yang dia memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain. 3 orang sahabat terluka. Sahabat yang pertama ketika itu terluka kritis dia, kondisi kritis, terluka tubuhnya, diminta air. Alma, gitu. Air. Dia haus, terluka, nggak bisa apa-apa, dikritis, minta air. Pamannya ketika itu membawakan segelas air kepadanya. Begitu mau sampai kepada dia air itu, ada lagi seorang lagi minta air. Didengar. Apa kata yang minta pertama? Wahai pamanku, berikan kepadanya. Mungkin dia lebih butuh daripada aku. Oh. Begitu dibawa kepada yang kedua, yang ketiga ada lagi yang minta air. Kata yang kedua, berikan kepadanya. Mungkin dia lebih butuh daripada aku. Begitu air itu dibawa kepada yang ketiga, belum sampai kepada yang ketiga, dia sudah syahid.
nggak sempet dapat air. Dia kembali kepada ponakannya yang pertama, dia juga sudah syahid. Dia kemudian pada yang kedua juga sudah syahid. Tiga-tiganya nggak ada yang dapat air. Kondisi kritis, apa pelajarannya? Dalam kondisi kritis aja dia masih bisa mikirin saudaranya. Gitu maksudnya. Ini kepedulian yang luar biasa. Kondisi kritis dia ketika itu, tapi dia masih bisa mikir saudaranya yang mungkin lebih butuh daripada dia. Kita maksudnya. Kadang-kadang kita nggak lagi kritis, lagi normal, tapi kita nggak bisa berbuat seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Contoh nih, saya kasih contoh gampang aja deh. Kita punya motor cuman satu. Motor kita cuman satu nih. Pada saat itu tetangga kita mau minjem tuh motor. Tetangga. Dalam waktu yang sama kita juga mau make. Penting juga, tetangga kita penting, kita juga penting mau make tuh motor. Kira-kira tuh motor kita pinjemin atau enggak? Jawab yang jujur. Hah? Ini serius. Iya. Oh, diboncengin. Ya. Inilah, padahal itu bukan kritis banget kan sebenarnya. Tapi itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr. Lihat dalam surah Al-Hasyr Allah gambarkan betapa orang-orang beriman, para sahabat ketika itu mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bapak Ibu tahu makna ayat itu? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa orang-orang beriman itu akan selalu itsar kepada saudaranya. Dia akan mendahulukan kepentingan saudaranya, kata Allah. Walau kana bihim khasasah, walaupun saat itu kata Allah dia juga butuh, tapi saudaranya butuh, dia mendahulukan saudaranya. Itulah kepedulian orang-orang beriman. Ini kadang-kadang tetangga kita juga kelaparan, kita nggak tahu. Kemarin tuh kelaparan tuh di Kalideres satu keluarga mati semua. Kompas bikin judul, membantu tetangga itu lebih wajib daripada haji, begitu katanya. Kompas kurang ajar memang, nggak ada hubungannya, ya. Karena ada kan bapak ibu tahu kan beritanya, satu keluarga tuh mati di Kalideres.